Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam gue. Kita akan bahas saham yang bulan-bulan berikut ini akan berpotensi menjadi saham yang multi bagger. Kenapa multi bagger? Tentu saja ada alasan-alasan yang akan kita bahas dan satu yang patut kita tahu bahwa walaupun saya bilang saham itu multi bagger, belum tentu kalian yang ikut buy dengan saya akan positif. Artinya akan mendapatkan profit pada akhir ujungnya. Mungkin ada yang dapat profit 10%, tapi ada juga yang dapat 5%, tapi ada juga yang dapat di atas 100% atau sekitar 100%. Itu semua tentu saja tergantung dengan strategi. Tapi sebelum kita bahas semuanya itu, saya ada di TikTok. Saya selalu live di sana dan kalian bisa ikutin follow akun TikTok saya Sam gue, dan saya juga ada di YouTube ini untuk saya bisa membahas dengan lebih panjang durasinya gitu. Oke, kita akan langsung saja ke saham yang saya maksud, yaitu saham INKP. Mengapa saya sebut INKP ini cukup bagus? Ini adalah chart INKP selama 400 hari, dan ini adalah kuartal kedua 2024. Ini adalah tanggal rilis laporan keuangan Q1 kuartal 1 2024, dan ini adalah kuartal 4 2023. Kalau kita lihat, garis merah ini adalah garis ekuitasnya atau modal bersihnya. Dia naik ya secara gradual 92, 94, kemudian 102. Dan kita lihat bagaimana harga sahamnya. Sahamnya kelihatan terdistorsi. Di satu sisi modal bersihnya naik, tapi di sisi lain kita lihat harga sahamnya cenderung turun, dan ini bisa saya sebut sebagai false signalnya. Sekarang harganya ada di sini. Kenapa saya bikin video saat ini? Karena hari ini dia mulai naik 3,37%. Ini adalah awal yang bagus menurut sinyal di tempat saya. Dan hari ini harganya 845. Harga normalnya masih di 8384. Sudah lebih tinggi dari Bollinger tengahnya, tapi dilihat dari Bollinger atasnya 878. Ya bisa jauh lebih dari ini, dan kita lihat di sini supportnya ada di 7091. Kita lihat finansialnya. Ini adalah finansial dari saham GNKP. Kita lihat total asetnya. Ini adalah kuartal 2 2024, ini adalah kuartal 1 2024. Naik dari 159 triliun ke 176 triliun. Kemudian modal bersih atau ekuitasnya naik dari 94 ke 102 triliun, naik 8,52%. Q on Q-nya. Kemudian revenue-nya juga naik 14% dan net income-nya naik 26%. Kenaikan yang cukup besar dan distorsi harga yang terjadi seperti ini ya. Ini adalah view-nya selama 400 hari. Small chart-nya supaya kita bisa memvisualisasinya. Sudah turun, dan ini apakah bisa turun? Masih bisa tentu saja. Tetapi secara jangka panjang ini akan naik ke atas. Kenapa naik? Ini adalah alasannya. Kita lihat beritanya. Eh, Kita lihat dulu earning to price-nya 22,15%. Sangat bagus sekali untuk perusahaan yang sedang ekspansi, dan Facebook value-nya baru 45,01%. Transaksi hariannya cukup besar, selama 30 hari terakhir 43 miliar. Jadi cukup tinggi nilai transaksi rata-rata hariannya. Itu sebabnya ini termasuk saham yang bisa dibilang aman gitu ya. Kemudian kita lihat di sini beritanya. Ini adalah berita mengenai INKP. Kalau kita lihat di sini, sejak Mei 2027
ada obligasi sukuk mudharabah, dan berita yang terakhir kenapa ini bisa kalian capture atau kalian pause supaya kalian bisa tahu rekod harganya. Kenapa 8425 ini termasuk harga yang cukup rendah untuk kita mulai masuk. Kita lihat di sini. Tanggal 6 September kemarin, terjadi hari Jumat minggu kemarin, terjadi pelunasan obligasi sukuk mudharabah senilai 200 miliar, kalau nggak 2 miliar, lupa saya. 8.001 di harga 8150, langsung dia naik. Beberapa minggu sebelumnya, tepatnya di Agustus tanggal 27, itu konfirmasi obligasi. Kita lihat di sini. Obligasi US dollar dia hanya laku 10%. Obligasi rupiah dan sukuk dia mendapatkan 10 dan 13 triliun. Jadi dia baru saja mendapatkan uang cash 13 triliun, dan itu adalah uang yang cukup besar. Saat itu harganya di 8650. Ini saat ini sudah relatif lebih rendah daripada saat konfirmasi realisasi sukuk dan obligasi. Jadi walaupun secara obligasi dolar memang mengecewakan, hanya laku 10%, tapi dari sisi obligasi rupiah dan sukuk dia sangat bagus sekali, karena sukuknya sold out ya. Dan itulah yang menyebabkan. Kalian bisa ikuti live saya di TikTok day per day supaya momentum ini bisa dimaksimalkan menjadi positif, karena strategi trading saya tidak ini ditunggu sampai 5 bulan sampai tahun 2025 nanti, tapi yang terpenting adalah bahwa saya akan selalu aktif tradingnya, dan saya bisa buy and close dalam waktu sebulan, 2 minggu, atau mungkin bahkan seminggu. Jadi selalu bijaksana untuk trading, karena walaupun seperti saya ulangi, walaupun saya sudah bilang ini saham bagus sekali, belum tentu kalau kalian tidak punya strategi buy and close yang bagus bisa memaksimalkan saham yang sangat bagus ini. Jadi INKP baru saja saat ini sedang membangun pabrik baru, kapasitasnya naik dari pabrik lama 9.000 ton per tahun, sekarang ditambah lagi menjadi 3,5 ton per tahun, jadi 1.000 ton per tahun. Jadi ada kenaikan sebesar 40%, itu adalah kenaikan yang cukup signifikan, dan itu akan mengubah size perusahaan. Kalau kita lihat chartnya masih seperti ini, ini adalah potensi yang sangat besar, dan ini adalah trigger yang bagus hari ini. Oke, thank you, see you next time. Kalau kalian mendapatkan inspirasi dari strategi trading saya, silakan follow akun YouTube ini, dan juga silakan follow akun TikTok saya, karena di sana kita bisa berdiskusi secara live dengan lebih panjang waktunya. Thank you, see you next time.